Kan banyak orang menyebut Nabi Muhammad pai ka hadratil qudusiyah manjapui sumbayang, bukan manjapui sumbayang, manjapui wajib sumbayang. Kalau manjapui sumbayang berarti lah 51 tahun mau Nabi dah pernah sembayang mah. Ha, kok kayak gini? Tolong dimarasiya sagete. لا شريك له إله واحد وربا شاهدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت عينيه من جمالك وقلبه من جلالك ولسانه من لذيذ خطابك. Dihormati para alim dan ulama, imam khatib bila dan maulana, kemudian para angku nenek mama nan kadang basa batuah nan bapucuk sabana bule baurek subana tunggang di anjong tinggi di abagana, pengurus masjid beserta jajaran kepengurusan kita hormati, pemuka adat, pemuka syarak, pusako, orang Sumando, dan seluruh kita yang hadir, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, begitu juga kepada ibu-ibu selaku induk-induk pondok kanduang limpapih rumah Nanggadang Sumarak Koto di dalam kampung Iasan dalam Nagari nan idui tampik manaza namati tampik bakawo ka undong-undong ka Madinah ka payung panyi ka Sarogo. Umumnya kita yang hadir pada malam yang berbahagia ini insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang berbahagia ini, berkat nikmat dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita semua sehingga kita sempat hadir pada malam ini. Berapa banyak saudara kita sampai sekarang ini mereka masih hidup tapi batinnya belum terpanggil untuk datang ke masjid. Berapa banyak saudara kita sampai sekarang ini mereka masih hidup tapi belum pandai sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak saudara kita sampai sekarang ini mereka masih hidup tetapi di dalam kehidupannya itu selalu sakit-sakit sehingga tidak bisa menikmati hidup dan kehidupan. Kita diberi umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih dapat menikmati hidup dan kehidupan, menghirup udara yang sangat segar, berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Ini pertanda nikmat Allah selalu menyertai kita. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi yang sangat cinta kepada umat, walaupun dicaci maki, diusir dari tanah air sendiri, namun tetap membela agama Allah yang tak lampu kena hujan dan tak lekang kena panas. Bahasa yang Nabi kepada kita, suatu kali datang malaikat Israel, dicobakan sakit mati umat kepada Nabi. Setelah itu beliau disembuhkan kembali. Setelah sembuh, Nabi bertanya ke Israel, Israel, yo bantu iko nanti sakit nanti tanggung umat ambo sakatiko engkau mencabut nyawanya. Olah biar dari iko ya Muhammad, iko lah bauri urui lah basanang-sanangan Allah bakipeh-kipeh. Jawaban Nabi, jangankan lebih daripada ini ya Israel, seperti iko sajo sakitnya
mungkin umatku tidak ada masuk ke dalam surga. Terus sekarang saya mohon kepadamu ya Israel, kumpulkan sekalian sakit mati umatku di dunia, berikan kepadaku sekarang ini, biar aku yang tanggung, supaya mereka semuanya masuk ke dalam surga. Coba bayangkan, sakit diminta dari Nabi supaya kita masuk surga. Sayang Nabi ke kita atau tidak? Sampai 50 sayang kita ke Nabi. Ibu-ibu yang hadir boleh cinta ke Nabi itu. Kalau sepeda beda sepeda, mana hitam dan mana rodanya. Kalau memang kita ini mengatakan cinta, mana bukti dan mana tandanya. Mata lo cinta tu. Mata lo ni bego. Apa berselawat bilo. Banyak-banyak berselawat kepada Nabi Paci Arek Ganggam Tago Sunnah Nabi. Banyak berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibu salam alaika, salawatullah alaika. Sekali kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi biha asyara, Allah berselawat 10 kali kepada awak. Wa hutta asara sayyi'at, dicampakkan dosa 10. Wa rufi'a lahu asara derajat, diangkat derajatnya 10. Sekali Nabi dia awak 30 dapet de awak. Turajatnya selawat. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah selalu menyertai kita di yaumil akhir nantinya. Amin. Allahumma amin. Sebelum pengajian kita teruskan, saya terlebih dahulu meminta maaf kepada ibu bapak, teman saudara. Andaikan di dalam penyampaian ini tersinggung perasaan ibu bapak walaupun kita berjauhan, lain lubuak, lain ikan, lain padang, lain ilalang, tasinggung kananya tangisia katurun lidah dikia idak batulang gigi idak bapagah. Ambo meminta maaf dulu ibu bapak. Ada kita nama sama. Lain dia ambo maaf. Alhamdulillah. Kau lah dia ambo maaf lah sana hati ambo. Sampai sudah tentu bagi cik ambo je dah. Ambo kalahkan maafnya. Iyo no. Tadi babi siap pengurus ke ambo. Kita mengaji kini tentang rukun 3 balik. Tadi salah satu kecilnya. Kayak bapak uruslah. Rukun 3 balik berarti tentang solat. Memang itu mana tujuan Nabi Mi'raj menyakui wajib sembahyang. Sebelum itu kita awai sakete karena kita momen kita Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad di dalam tahun itu dilanda krisis batin, sehingga disebutkan tahunnya Amul Husni, artinya tahun duka cita. Kenapa beliau bersedih? Ditinggalkan oleh 2 orang. Yang pertama Siti Khadijah istri beliau, yang kedua adalah Abu Talib paman beliau. Baraman ku sedih mana Nabi Khadijah meninggal, sedangkan Khadijah ku 5 balik tahun tuanya daripada Nabi. Berarti orang
Nabi waktu itu berumur lebih dan kurang 51 tahun. Kenapa? Karena jasa Khadijah kok kepada Islam sangat gadang. Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah, beliau terkenal janda yang paling kaya di Jazirah Arabia. Kuado binatang ternak di tanah padang, di padang pasir, itu seluruhnya milik Siti Khadijah. Emasnya bukan kilo tapi limari. Menikah Khadijah dengan Nabi Muhammad berjuang menegakkan agama Allah. Orang yang berperang bersama Rasulullah, Khadijah semuanya yang membiayai. Anak istri yang mereka tinggalkan, Khadijah yang ngasih belajar. Setelah Islam jaya, Khadijah pindah dari istana ke gubuk derita, dari kayu menjadi bonsai, karena seluruh harta sudah diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kali peristiwa Islamlah jaya, Khadijah tinggal di gubuk atau di pondok, nyo mencuci piring. Sedang mencuci piring, tadanga orang menangis di belakang. Dilihat Siti Khadijah, kironyo Rasulullah menangis. Khadijah berhenti, bertanya kepada Rasul, Rasul, ya kamu nangis ya Rasul? Betul, saya nangis. Kenapa kamu nangis ya Rasulullah? Karena bersedih melihatnya. Kenapa kamu sedih? Ya Rasul, ya Khadijah, sebelum engkau menikah denganku, engkau terkenal janda yang paling kaya di Mekah, di Jazirah Arabia. Tampil pasal tenggang dengan orang banyak. Setelah jadi juambo, habis seluruh hartamu saya pergunakan di jalan Allah. Yang biasa engkau tinggal di istana, kini tinggal di pondok. Yang biasa engkau kaya, tidak pernah mencuci piring dan sebagainya, kini ialah tua loang koma marasai. Itu nanabo tagihkan ya Khadijah. Jawaban Khadijah, ya Rasulullah, itu belum seberapa bagiku. Kalau perkara harta ya Rasulullah, itu belum seberapa. Kalau demi Islam ya Rasul, jangankan harta, aku rela disembelih untuk dikorbankan demi agama Islam. Ya Rasulullah, andaikan aku duluan meninggal dunia darimu, sedangkan kamu masih memperjuangkan agama Allah, engkau akan menempuh lautan yang sangat dalam. Gali kuburku ya Rasulullah, ambil tulang penulangku, sambungkan tulang itu, jadikan jembatan olehmu demi memperjuangkan agama Allah. Iko bana orang menikah apa? Dak kata manuang Nabi gati. Iko bantu orang menikah. Bawa kena kata manuang pak. Sedangkan kita lagi bakat tempangannya para orang rumah pak. Cuma mati. Kalau nak takah bawa kailang piawe manuang pak. Hah? Alai bakat tempangannya tu. Aku Khadijah. Kemudian mana masih satu lagi yang dicintai oleh Nabi, pamannya Abu Talib. Sejak mulai Nabi berumur 8 tahun, dikasuh oleh Abu Talib. Yang dimakan Abu Talib itu yang dimakan Rasulullah. Kesayangan Abu Talib kepada Rasul, inyoh kamakan, tapi Nabi tadanga de inyoh lapa. Kamu nyuok tangan kamu jual bahan bukan kamu luik Nabi. Tu kesayangannya ke Nabi. Kalau membela Nabi, ya Muhammad, mereka kafir Quraisy tidak bisa menyentuh sehelai bulu pun anda sebelum mereka langkahkan mayat bapakmu ini. Takkah tu membela Nabi, tapi kok mengikut agama kau? Iya oleh Muhammad. Kok pakar mati dia bapak mati dulu. Tapi kok mai kui agama kau yuadulai. Kok lapar gitu baru dia kau makan dulu Muhammad bapakku dia. Tapi kok mai kui agama kau yuadulai. Tu tandono
kalau orang nendak dia hidayah dari Allah walaupun anaknya Nabi. Sewaktu Abu Talib sakratul maut diludahkan dek Nabi mulut Abu Talib, inyo sampaikan ke luar dia. Kok lain masuk jujur awak kecek Nabi, kok sagan jo nanti narako memakan bapak wakah. Nyo campak kana yeliu tu dia. Diludahkan dek Nabi, inyo ludahan pro ke luar dia. Ketika kali diludahkan dek Nabi, inyo ludahkan keluar. Pas air ludah tiba di luar, Abu Talib meninggal dunia. Orang yang saya cintai tidak bisa saya tolong. Iko nama membuat hati Nabi ku sedih. Ku yang membuat Allah iburlah beliau. Itu namanya Isra dan Mi'raj. 27 Rajab, tapi Nabi berumur 51 tahun 8 bulan 3 hari. Waktu itu bahkan kau di dalam bulan kalam Nabi kau imiman, itu tandanya Nabi membawa dari nak kalam kanan tarang. Itu tandanya. Isinya beliau berjalan ada dua. Yang pertama mencapai titel Habibullah, yang kedua mencapai wajib sembahyang. Tolong dipaluri. Kan banyak orang menyebut Nabi Muhammad pai ke Hadratil Qudusiyah menjapui sembahyang, bukan menjapui sembahyang, menjapui wajib sembahyang. Kalau menjapui sembahyang berarti lah 51 tahun umur Nabi dah pernah sembahyang lah. Kok kajian? Tolong dibarasi seketik. Nah Nabi tetap jo solat, tetap sembahyang, tapi wajib alun. Wajib nutunan nyonya wika Hadratil Qudusiyah. Baaman ku jauh bana indah adu Tuhan di sikau. Bukan seperti itu. Karena dia kiakan barang nama harago tatu tampenyo diistimewaan pulau. Karena itulah Nabi mengecek as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamat din. Sembahyang itu tiang agama. Orang yang mendirikan sholat itulah orang yang menegakkan agama. Tapi orang yang meninggalkan sholat itulah orang penghancur agama. Jadi tiang agama ini adalah sholat. Jadi nan sholatun sangat dakik hubungannya kepada kita. Bahana kenyo kelakuan di dalam solat ampe taga, ruku, sujud, duduk. Kelakuan yang ampe di dalam solat diambilkan daripada ampe kejadian tubuh nan kasar. Matu pertama api, kelakuannya taga. Kedua angin, kelakuannya ruku. Nan ketiga air, kelakuannya sujud. Yang keempat adalah tanah, kelakuannya adalah dubur. Jadi kelakuan dalam sembahyang taga, rukuk, sujud, duduk, api, angin, air, tanah. Ampe kelakuan dalam sembahyang diambilkan mempunyai ampe hakikat. Taga kelakuan api, hakikatnya wujud. Rokok kelakuan angin, hakikatnya ilmu. Sedangkan sujud kelakuan air, hakikatnya nur. Duduk kelakuan tanah, hakikatnya suhud. Jadi hakikat di dalam sembahyang wujud, ilmu, nur, suhud. Api, angin, air, tanah. Taga, rukuk, sujud, duduk. Itu kelakuan dalam sembahyang diambilkan daripada ampe kejadian tubuh nan kasar, api, angin, air, tanah. Yang solat itu rakaatnya 7 balik. Zuhur 4, asar 4, ampe tambah ampe 8. Untuk
untuk membuka pintu surga 8 titik. Maghrib 3, Isya 4, 3 tambah HP 7 untuk menutup pintu neraka 7 titik. Subuh 2, 1 pengampunan dosa siang dan 1 lagi pengampunan dosa maaf.